Jadi tadi Anda menggunakan Yohanes 20:28. Saya kan tadi sudah mengatakan, Dr. Louis Ma'aluf, seorang dokter Katolik, itu membenarkan ungkapan Islam bahwa Allah itu proper name, bukan generic name. Sorry bang, sorry. Saya bukan bahas itu. Sorry bang, ini tadi Loh, saya kok dipotong? enggak, ini masalahnya salah ini abang, soalnya dipotong. saya kan ayat 28 itu tadi kan ada sebelum kalian tadi kan namanya si Arsagid menanyakan sama saya di mana di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus itu Bapa. Oleh sebab itu di belakang dia udah tidak ada nih, saya tunjukkan itu kan. Oke, diam sudah, diam. Ngerti ya bang ya? Saya bukan bahas yang tadi itu ya. Diulang waktunya Ustadz. Diulang. Jadi Yesus adalah Bapa menggunakan Yohanes 20:28. Ini sangat gabrul sekali, teman-teman. Kenapa? Karena di dalam original teks ya, di dalam original teks yang berbahasa Yunani mengenai Yohanes 20:28 itu tertulis begini. Apekrite Thomas K. Aipen autoho Kyrios Mokai o Theos Mo. Jadi ada kata kurios, ada kata theos. Nah, kurios dan theos adalah kata ganti orang ketiga. Kalau kita menggunakan kata dia bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya. Dia, he. Jadi waktu Thomas di depan Yesus, kalau memang Thomas mengakui Yesus sebagai Allah, seharusnya dalam bahasa Yunani dia mengatakan Kyrie, Teye, berarti kamu Tuhan, kamu Allah. Tapi ternyata faktanya Thomas menggunakan kata ganti ketiga, ya Allahku, ya Tuhanku, ya Tuhanku Kyrios, ya Allahku Theos. Jadi tidak pas. Berarti saat itu Thomas sedang mengakui Tuhan yang sosok ketiga, bukan yang ada di tempat atau malah di depannya, yaitu Yesus. Kalau memang Thomas mengakui Yesus sebagai Tuhannya, seharusnya dia menggunakan kata kamu Tuhan, kamu Allah. Menggunakan kata Kyrie, Teye, bukan menggunakan Kyrios atau Theos. Jadi Anda gagal paham dalam original teks ini. Sekian, terima kasih. Lanjut. 2 menit lebih 4 detik. Halo Bang, I love you Petrus. Oh nggak ada you-nya ya? Sorry. Salah lihat. Bertamat saya. Gini, yang ini ambilkan, minta HP-mu dulu yang. Aku mau ini cari Alkitab ini. Jadi begini ya Bang. Bapak ngomong terus kalau nggak bawa data, Bapak nggak malu? Maksudnya saya aja belum ngomong ya. Ini saya mau mewakili para Kristenable nih. Tapi saya tidak membawa data. Bukan perwakilan Kristen, Pak. Semoga Bapak bukan perwakilan Kristen. Silakan. Enggak, tadi saya bawa data atau enggak, host? Silakan, boleh. Tuh, bawa data dibutuhkan. Yunaninya Pak, kita baca bareng Pak, Yunaninya. Tampain dong. Iya. Nah, gimana? Mau nggak nih? Coba kita buktikan apakah Thomas mengakui Yesus Allah atau tidak. Coba kita buka Yunaninya. Bapak punya 2 HP enggak? Iya, itu belum nyampe Ustaz. Belum nyampe Ustaz. Ya. Coba. Di sana tertulis Kyrios Theos atau Kyrie atau Teye. Pakai kata ganti kedua, kamu atau dia. Coba Pak. Mantap dulu, saya carinya ini. Aduh. Ya, cari Pak ya. Saya tunggu sampai hari kiamat. Ini ya, kalau saya mau keluar pakai HP ini sebentar ya. Tapi saya tidak keluar dari room ini. Maksudnya saya keluar ini ya. Oke. Sebentar Bang Lop, nanti Bang Jul dulu nambahin 3 menit. Nanti Islam nambahin 3 menit juga. Silakan Bang Jul. Semangat. Baik. Lanjut. Ya Allah. Berdasarkan yang dipaparkan oleh Bang Ustadz tadi mengenai di ayat di Yohanes tadi yang disampaikan, original teksnya itu merujuk kepada konteks kita sudah mengetahui bahwa Allah itu ini dia tidak mengatakan kamu ya, tapi menunjukkan Allah sepertinya menunjukkan Allah ketiga. Saya sudah mengatakan bahwa Allah itu Allah yang tidak terbatas ya. Sekalipun pada saat itu dengan tubuh kemuliaan Yesus pada saat dia menampakkan diri kepada Thomas,
bahwa Thomas Ah, inilah kepada siapa tadi? Kepada Thomas atau kepada Filipus tadi? Itu di Yohanes pasalnya yang ke-20 itu. ada Yohanes Justus, berapa tadi, Kak? Justus, Pak. Justus atau Paulus sama aja. Ini Justus sama Paulus sama gimana tuh konsepnya? Boleh nggak Pak bantu jelasin dulu? Saya gedung nih. Gimana Bentar tadi? Asmara, bentar ada waktunya Asmara. Bentar. Nah, Lanjut Bang Jul. itu pada saat itu dia menampakkan diri dalam tubuh kemuliaan. Ya, tubuh kemuliaan itu menunjukkan tidak ada ruang dan waktu yang membatasinya. Ya, tidak ada yang dapat membatasi. Dia bisa ada dan dia bisa tidak ada. Nah, pada saat itu Yesus menampakkan diri setelah bangkit. Ya, setelah Itu bangkit. pemaparan Pak, itu bukan jawaban, itu pemaparan. Kami membutuhkan jawaban dan juga sanggahan dari apa yang dikeluarkan tadi. Dan juga klaim, itu berapa kali saya ngomongin klaiminitasnya Pak. Kalau pemaparan Bapak bukan di gereja sekarang. Kumaha tuh kamu teh? Sok Nah, silakan, Pak. biar lebih jelas maksudnya gitu loh, Mbak. Biarin Asmara, biarin dulu, nanti tinggal dibantah. Ya, Oke. nanti Lanjut. Gitu. seharusnya Iya, seharusnya apa-apa. kalau saya bicara baru Kalau nggak clear. coba dijelaskan kayak gitu loh. Kalau nggak lucu bukan Kristen Asmara. Ayo lanjut Bang Jul. Silakan Bang Jul. Nah, penampakan Yesus itu pada saat itu dia mengalami tubuh kemuliaan, artinya menunjukkan kealahannya juga sebenarnya. Makanya entah itu siapa tadi yang bicara tadi itu sama Yesus itu, Tapi Thomas, Bang, Thomas. Iya. ya Thomas. Ya, Thomas berbicara kepada Yesus itu dalam hal keraguan. Benarkah Yesus ini adalah Tuhan? Kalau memang Yesus ini adalah manusia, tentu ketika dia dikatakan pada umumnya dia sudah mati, loh kok muncul lagi? Nah, pada umumnya orang yang sudah mati memang dilihat secara kasat mata tapi tidak bisa diraba, ya. Sementara Yesus menampakkan diri, kok bisa diraba, bisa disentuh. Nah, menunjukkan kealahannya Yesus itu dalam dirinya, bahwa dia sebenarnya adalah Allah yang sesungguhnya kepada siapa namanya itu, lupa lagi itu. 2 menit. udah habis Kepada waktunya ya. Bapak 2 menit 48 detik. Saya nggak bawa timer loh. Silakan. Wallahi nggak bawa timer. Iya. Oke. Sekarang dari Islam siapa Ustadz Alif apa Bang Kores dulu? Baru Ustadz aja. Ustadz Alif, Bang Kores. Nggak boleh nggak? Aku baru gitu loh. Biar dia ini nggak bawa. Boleh nggak sih saya bantuin ya orang-orang Kristen ini biar saya bantu Ya, gitu ya, silakan. maksudnya. Tolong Ya, bisa nggak tiga kalian itu bawa data gitu loh biar nggak malu-maluin Kristen. Kasian ya. Asmara. Ya Asmara kamu ngomong 3 menit silakan. Sayangku, baca lo, jangan ngawur Anda. Nggak suka saya kayak gitu ya, jangan suka berbohong sayangku. Ih, apa nih? Kagak. Enggak Ini bercanda. loh, Bang silakan. ngomong tuh menghargai orang lain gitu loh bahasanya loh. Kita nih Enggak, kalau kalau membesar suara aja. orang dewasa loh, jangan ke anak-anak caranya. Oh, Tadi Ya dong Asmara 3 menit. oke Bentar baik. yang lain diam dulu. Silakan Asmara 3 Ini menit. oke baik, kita ambil pengerucutan dari apa yang sudah dijelaskan oleh abang-abang semua sekalian. Kan di sini kita udah kerucutkan bagaimana konsepnya. Nah, Bapak kemudian tadi memberikan pemaparan. Pemaparan itu tidak ada konsep yang berlawanan sama sekali dengan yang disampaikan oleh Pak Perah Istar atau Pak Najam Media. Pak Najam Media menyampaikan dengan original teks. Dan original teks tidak bisa dibantah dengan asumsi liar atau penerjemah saja. Karena terkadang terjemah itu tidak valid. Bapak bisa buka deh webnya, silahkan. Saya persilahkan. Dan secara streamologi dan pemahaman Kristen, Bapak tadi melakukan, maaf ya Pak, saya katakan bantahan kepada cara Anda merelasikan Tuhan Anda sendiri.
Karena di sana jelas Anda hanya berputar-putar pada satu poin yang esensinya sanggahan pada kalimat Anda, bukan apa yang harus Anda sanggah. Tunggu dulu Bapak, tunggu dulu. Pemaparan itu tidak berlaku ketika Anda sedang di atas meja. Di atas meja maksudnya ini ketika ring berdiskusi, harusnya Anda membawa data. Tolong sekali lagi saya ingatkan Bapak bawa data. Terima kasih. Lanjut Ustadz, 3 menit. Kalau memang Yesus kan, seharusnya ketika Yesus ada di depannya, dia mengatakan Theye, kamu itu Theos, kamu Tuhan. Tapi ternyata Thomas mengatakan dia Tuhan. Karena dalam original teksnya tertulis Theos, gitu loh. Itu bantah itu, original teks itu bantah. Kenapa kok Thomas gak mengatakan kamu? Kok malah dia, padahal Yesus di depannya? Kok malah gak nyambung? Ketika Mas Jul mengatakan Yesus tidak bisa diraba lah, menampakkan diri lalu bisa diraba, itu kan apa gitu loh? Gak nyambung, Mas Jul. Mau Yesus menampakkan diri, mau dia salto, terserah Yesus lah. Jadi bantah ungkapan saya itu. Kenapa Thomas itu ternyata menggunakan kata ganti ketiga dia, padahal Yesus pas di depannya itu, gitu loh. Bantah menggunakan original teks. Seumpama kamu akan mengeluarkan original teks versi Textus Receptus contohnya, atau versi KJV atau Septuagint kalau perjanjian lama, terserah, bantah gitu. Karena kamu sudah menggunakan argumen di awal kalau Thomas mengakui Yesus sebagai Allah. Tapi ternyata Thomas itu mengatakan dia, bukan kamu. Gitu loh. Coba dibantah itu. Monggo Mas Kores dan yang lain. Waduh. Aku jadi mau bahas ini. Siapa nih sekarang? Iya, Pak, waktu saya ya. Iya, Mas. Oh gitu. Sorry. Lengkapi ungkapan saya. Seharusnya saya di sini menunjukkan gramatikalnya. Cuma saya coba untuk open cam. Akun saya yang lain. Jadi saya membuat akun Petrus ini karena privasi saya. Tapi saya tadi rencana mau buka ini, mau buka mau buka open cam kan. Nah, kata kurios itu adalah kata tunggal. Ya, kata kurios itu adalah tunggal gitu kan. Kurios apa Kyrios Pak yang mau dibawa? Enggak, ini kurios ini. Cara bacanya Kyrios, Pak. Kan ada harokatnya itu, Pak. Gimana sih? Kalau kurios sampean salah baca itu. Kyrios ini adalah kata benda tunggal, ya. Kyrios ini adalah kata benda tunggal. Tadi saya mau buka ini datanya ini biar kalian paham juga. Nah, kalau memang ya, gini ya, kalau memang Kyrios ini adalah kata ketiga, ketika Yesus mengakui kepada murid-muridnya yang dimana di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13, dia mengatakan kamu menyebut aku Tuhan dan Guru, itu juga dia mengatakan kurios. Ya, Kyrios juga dia mengatakan seperti itu. Apakah berarti itu orang ketiga? Berarti bukan Yesusnya. Pak, kan ya kan? itu maksudnya kita ngambilnya langsung loh. Tadi ada santai. Santai sayangku, ya. Jadi ketika Yesus waktu itu mengatakan kepada murid-muridnya, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Tuhan itu dia mengatakan Kyrios. Kalau seandainya dia mengatakan pada saat itu adalah dia, berarti bukan dia yang dimaksud. Ya kan? Jadi itu terbantahkan total. Jadi tapi terserah Anda mau pahami seperti apa, terserah Anda. Yang penting ayatnya tadi untuk si Arsa Said sih tadi itu. Bukan untuk Anda. Udah terbantahkan oleh saya gitu. Nah, dari tadi juga saya meminta tanggapan kepada kalian. Bagaimana tanggapan kalian kepada Petrus, Yohanes, dan juga Yudas yang mengatakan bahwa Yesus mati di kayu salib, bahwa Yesus adalah penebus, bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalian belum menanggapinya kepada saya begitu.
Nggak ada tanggapan itu. Mungkin silahkan menanggapi ini. Tapi tadi kan saya ada dua pertanyaan, ada dua ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang ketika 3 menit 28 detik Bapak. Udah, tadi karena saya putus, tapi saya kasih beri keringanan. 3 menit 18 detik, 3 menit 22 detik sekarang. Nah, good. Silakan. Pak Jul, silakan 3 menit. Pak Jul, kalau nggak langsung Ya, ke saya rasa Islam. sudah di langsung karena sudah dijelaskan oleh I Love You Petrus tadi. Oke. Nggak ada you-nya cinta. Asmara Ya, kok jadi kamu. gitu? Iya aja, Bang Bentar Kores. ya, saya izin dulu, ntar. Bos. Oh, Ustadz mau nanti kesini lagi kan? Oh iya. Oke, Bang Kores silakan. Ini bahas Kyrios. Kyrie-nya udah belum sama Satwa Kyrie? Belum kayaknya tadi. Lanjut. Oh iya. 3 menit. Aku mau bahas yang Noah dulu. Jadi di dalam Al-Qur'an itu dibilang kan apa ya? Kanaan itu Bukan berarti saya ini bermaksud ini ya. Kalau misalnya nanti beda dari dua konteks ini, mungkin saya bisa turun ya. Soalnya saya juga mau tidur gitu ya. Kalau misalnya tanggapan yang lain mungkin saya nggak bisa hadir gitu ya. Mohon maaf ya kalau misalnya saya nggak bisa tanggapi yang lain. Enggak apa-apa. Iya, ini aku mau bahas dulu yang tadi gitu kan, aku utang data Kanaan. Jadi Kanaan itu adalah anak Nuh, anak Nabi Nuh gitu. Mau dapatnya dari mana? Di sini lo dapatnya. Dia kira kalau di dalam Kristen kan Kanaan itu tuh cucunya Noah, cucunya Nuh. Enggak begitu, Bre. Enggak begitu konsepnya. Itu bisa kita buka datanya di sini. Di Pirke Derabi Eliezer. Tunggu. Ini kayaknya ada yang gua hapus deh. Nah, ini. Yang di bawah bantu 700 orang bantu tiap layar. Ini The Torah yang aku cari datanya. Jadi di dalam Pirkei Derabi Eliezer 23, which also saw Kanaan as one of Noah's sons gitu. Jadi Kanaan itu salah satu anaknya Nabi Nuh, ya. Yang dimana nanti di kita itu Kanaan ini tuh tenggelam di laut gitu. Bukan cucunya, si Teye mau bawa ke sana gitu. Cuman doi keburu turun, datanya gua lupa nyimpen ikhwan. Jadi doi selamat dari cengkraman Kores, itu aja sih paling. Sekarang kita ke kiri ya. Itu ada di Pirkei Rabi Eliezer 23. Nah, di sini nih. Cut. Nah, tuh. Kanaan enter, tunggu. Kanaan enter and saw the nakedness of Noah, and he bound a thread. The covenant was and emasculated him. He went forth and told his brethren, Ham enter and saw his nakedness. Jadi ketika Kanaan melihat Noah versi Kristen ini telanjang, nanti lucu lah cerita itu lucu. Lalu kemudian dia tuh ngapain sama kemaluannya Noah ini. Lalu kemudian dia ngasih tahu saudaranya. Siapa saudaranya? Hamnya masuk gitu. Tapi nggak ngapa-ngapain. Baru nanti kasih tahu lagi Sem sama Yafet. Nah gitu. Itulah kenapa Ham dan Kanaan dikutuk, Ham nggak dapat blessing gitu. Sedangkan Sem dan Yafet dapat blessing. Begitu kisahnya. Ya si Teye itu hoki dia. Datanya data jadul, gua lupa nyimpennya di mana. Oke, sekarang lanjut soal Kyrios dan Kyrie ya. Aku di skip dulu, aku nyiapin datanya dulu. Ya ada Akimoto juga. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam, Abang Gurunda Moto. Ya, Ustaz Ali mau nambahin ini naik nih. Ya kalau bahas Oke. Kyrios tadi nggak bahas ini Sambil nunggu ya. Sambil nunggu ya, Akimoto. tetap Lanjut coba. Kyrios Bang, apa Kyrios sih benernya demi apapun. Bang Petrus. Iya, host. Kalau Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu bagaimana apa sih? Halo? Ya. Kita lihat dulu Ya, lanjut. percakapan di dalam perikop itu. Cek. Nah, misal kita baca, ini kan tadi Yohanes 20:28 tuh. Kita lihat dulu yang 25-nya tuh. Kita lihat dulu yang 25 ya. Katanya kan kawan-kawan Kristen sering menyarankan baca satu perikop. Nah, di 25 dikatakan, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Di sini kan Kyrios tuh.
kami telah melihat Tuhan. Sebagaimana juga pernyataan di Paulus, hanya ada satu Tuhan, maksudnya Tuhan di situ yaitu Yesus. Nah, yang dilihat di sini adalah Tuhan, bukan ilah. Poinnya di situ, murid-murid berkata kepada Thomas itu, kami melihat Tuhan, bukan melihat Allah. Loh. Makanya ketika diceritakan sampai dia kata Thomas kan, sebab aku mana nih? Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Siapa yang percaya dilihat? Ya Yesus sebagai Tuhan itu, bukan sebagai Allah atau sebagai ilah. Ini poinnya, soalnya murid-muridnya sudah mengatakan yang dilihat itu adalah Tuhan, bukan ilah ya. Bukan ilah atau bukan Allah, jelas. Karena Yesus sendiri bilang, aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapakmu. Itu makanya beda antara Yesus dengan Allah. Nah, kalau sebatas Tuhan atau kurios, di situ banyak sering dibahas, malah pembeli keledai pun kurios di situ disebutnya. Nah, makanya di sini jelas bahwa yang namanya melihat Tuhan maksudnya kepada Yesus, dan murid-murid itu yang dilihat itu adalah Tuhan, bukan ilah. Nah, Thomas, dia sebelum melihat merabanya, dia nggak yakin. Makanya ketika disuruh Yesus merabanya, baru dia kaget. Ya Tuhanku, ya ilahku, kan itu. Kalau kita lihat narasinya sebenarnya ini sangat jelas, Bang. Bukan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu. Ya, itu aku udah 2 menit mungkin ya, silakan. Oke. 4 menit, Abang 4 menit 12 detik itu. Ya. Oh, masih kurang 2 menit lagi. Udah. Udah. Baik, ini penjelasannya Thomas ini menunjukkan keraguannya terhadap Yesus. Makanya dikatakan di sini di ayatnya yang yang Bapak sudah baca itu ayat sebelumnya, tetapi Thomas seorang dari seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Pada saat itu Yesus belum ada. Pada saat Yesus kepada murid-murid yang lain menyampaikan kepada Thomas bahwa dia melihat Tuhan, ya Tuhan itu menunjukkan kepada Yesus. Nah, akhirnya Yesus membuktikan dirinya dan melenyapkan keraguan mereka bahwa Yesus ini ada dalam diri mereka. Ayatnya yang ke-27 dikatakan, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucupkan dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Itu melenyapkan suatu keraguan mereka tentang Yesus. Nah, di sini dikatakan bahwa kata Tuhan betul dikatakan bahwa Tuhan, iya. Kata Tuhan di sini bukan berarti Tuhan dalam dunia ini. Makanya disebut Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Yesus yang sesungguhnya. Dan merujuk kepada Allah, itu Thomas mengatakan Allah kok itu. Theos. Dikatakan ya Tuhanku dan Allahku di ayatnya ke-28 itu. Ya Tuhanku dan Allahku, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Dikatakan lebih berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Saya kayak tahu itu dari mana dasarnya. Ini ayatnya yang ke-29, lanjut apa dasarnya di ayatnya yang ke-28, 29. 47 detik lagi. Dasarnya. Ayo Bang Petrus silakan tambahin. Oh, saya nambahin ini, saya rasa udah pas itu yang seperti Pak Umbu bilang itu. Ya memang kan itu tadi, makanya kami sebagai orang Kristen tetap tetap
dia mengatakan tadi ini Bang ini tadi Bang Peraistar tadi balas ya. Itu yang di mana tadi ayat 25 kan, ayat 25 yang mengatakan maka kata murid-murid lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan, ya kan? Nah, iya di situ dia mengatakan kami telah melihat Tuhan. Kan nyambung dia dengan pasal yang 28 tadi. Si Thomas menjawab, Tuhanku dan Allahku, yang dia menunjukkan kata itu kepada Yesus sendiri. Makanya tadi saya silahkan, kalau kalian menafsirkan ini, misalnya asumsi kalian ini bukan kurios dan ini bukan theos, maksudnya orang ketiga bukan orang tunggal, ya silahkan. Tetapi saya mempunyai gramatikalnya bahwa kurios dan theos di sini adalah kata tunggal, bukan kata orang ketiga. Ya, ini adalah kata orang pertama, bukan kata orang ketinggal. Ya, itu dia. Nah, terus saya kembali lagi, soalnya dari tadi belum diberikan tanggapan dari teman-teman saya yang Muslim di sini. Bagaimana tanggapan kalian tadi itu tentang Yohanes, Petrus yang menulis surat bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu. Pada abad pertama, dan mereka itu adalah orang satu-satunya yang mempunyai bukti sampai saat ini, buktinya itu kuat dan masih ada bahwa Yesus itu Tuhan gitu. Nah, ketika 500 tahun setelahnya datanglah Muhammad, ya mohon maaf, yang dimana Muhammad bukan hidup di zaman Yesus, Muhammad juga bukan murid Yesus, tiba-tiba mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan begitu. Itu aja sih bagaimana tanggapan kalian tentang itu. Nah, masalah kurios dan theos tadi, pokoknya kami sebagai orang Kristen sudah menjelaskan bahwa itu orang tunggal, bukan orang ketiga. Dan kalau kalian masih bersikeras orang ketiga, saya rasa tidak akan putus seperti itu, ya silakan aja lah. Kalau kalian beranggapan seperti itu, saya tidak masalah. Ya, teman-teman Kristen juga yang ada di typing-typing di bawah dan Muslim, kalian bisa menyimak sendiri dan melihat sendiri. Kalian bisa mencari sendiri juga. Ya, kalau kalian mencari kebenaran, jangan cuman typing-typing di bawah, gini-gini, silahkan cari sendiri kebenarannya. Nah, itu aja sih. Saya mau minta tanggapan dari teman-teman Muslim, bagaimana tanggapan kalian tentang Petrus, tentang Yohanes, tentang Yakobus ya. Nah, ini 21, 22, 23, nah 23 detik Bapak berhenti. 2 menit, 23 detik Bapak berhenti. Ya, ini aku masuk ya. Akimoto ya, Tafadhol. Nah iya, lanjutin dulu ya, Bang Kores. Ya. Silakan, Ustaz. Izin ya, Bang Kores, nanti Kores boleh silakan tambahkan. Nah, Yohanes 20 nomor 28 simpel. Thomas menjawab, dia ya Tuhanku ya ilahku gitu kan. Di sini auto krios mokai hoteos mo. Di sini menggunakan kata nominatif. Kenapa ini harus nominatif? Kalau seandainya ini untuk objek di depannya, dia berkata untuk objek depannya, makanya akan berubah. Seperti contoh. Nah, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, nih si Yesus tuh ada depan mukanya nih, ada di saat face to face. Nah, di sini disebut apakah ido lepros eldon proskunei auto legon kirie, berubah menjadi iota dan epsilon karena ini bentuk vokatif ya. Jadinya jangan cuma ini orang ini penjelasannya nggak gitu. Kamu bilang kamu paham gramatikal. Kenapa dalam Yohanes 20 nomor 28 itu bentuknya nominatif, bukannya vokatif. Nah, itu kamu harus jelaskan. Katanya kamu tuh ngerti ya untuk gramatikal Yunani. Nah, sekarang saya tantang kamu. Kenapa dalam Yohanes 20 nomor 28 itu menggunakan nominatif? Kenapa nggak vokatif? Itu, silakan Akhires. Wah, putus ya? Di mute. Akhires ke mute. cek. Ya, gimana sekarang udah bagus suaranya? Akimoto memang cakep.
Bagus, bagus. Nah, aku pakai sekarang Yohanes 12:21. Nah, terus kita buka lagi di sini John 12 apa? Petrus nyimak ya. Asmara kemana? Ya lanjut, Bang. Terus Petrus mute-nya buka. Jolumbu sama John juga. Ini Ya, gratis nih. Ya, Gratis. gratis kan bayar. Marah udah nggak ada yang menentukan waktu, jadi puas aku cerita di situ, Bang Kores. Ini S3. Kalau S3 ini lu 13 juta untuk dapat pengajaran ini. Oke ya, pertama kita buka dulu Yohanes 20:28 di sini ya. Ini untuk orang-orang Inggris dan Indonesia tersesat tentunya karena seperti yang dikatakan Akimoto tadi yang udah dibahas, Inggris dan Indonesia tidak mempunyai bentuk kata vokatif itu. Nah, di sini ya Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," gitu. Nah, gitu di sini. Sekarang begini, dalam Yunani ada 6 bentuk kata benda, kawan-kawan. Ada 6 bentuk kata benda. Pertama nominatif, itu bentuk kata benda asal. Kedua akusatif, itu adalah bentuk kata benda objek langsung. Kedua ada datif, objek tidak langsung. Ketiga ada akusatif, datif, genitif, itu bentuk kepemilikan. Kelima ada vokatif, yaitu bentuk di mana ketika objeknya itu diajak ngobrol. Biasanya itu menjadi panggilan di kita. Kalau kita ngobrol sama objek ngobrolan kita, orang yang ada di depan kita, maka kata kerjanya berubah menjadi bentuk vokatif gitu. Contoh ya, kita pakai contoh sekarang. Nah, misalnya di sini. Yohanes 4 nomor 11, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak mempunyai timba dan sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Nah, di sini kan ini perempuan Samaritan ini ngomong langsung ke Yesus. Yesus ada di depannya. Kalau di Indonesia mau bentuknya kayak gimana pun dia nggak berubah. Samaritan, Bang. Samaria. Iya, Kak, Samaria kan orang Samaria disebutnya Samaritan gitu loh. Enggak, Bang Pera. Ini saya ketinggalan, saya enggak bisa bahas apa yang kamu katakan. Ini ada abang saya lagi nelponnya penting ini. Mohon maaf ya, nanti diulang. Masuk lagi, nanti diulang lagi. Oh, ya udah. Diulang lagi. Ya. Saya lagi di telepon ini, mentah. Saya saya turun dulu sebentar, nanti saya naik lagi. Boleh. Nah. Saya nelpon. Ada shot gitu kah? ada kita yang Ya, silakan. Silakan, Bang. Ya, tunggu dulu ya. Bang Kores. Nanti saya ketinggalan pembahasan gitu. Bentar ya. Atau Ya udah, ngomong yang ditungguin. Bang John atau Ya, dilanjut ya. Oke, dilanjut. Nah, ini ya, lihat ya. Di sini Yohanes 4 nomor 11, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur." Ini Tuhan, Yesusnya ada di depannya nggak? Atau dia di langit? Di depannya. Di depannya ya. Depannya toh, Bang. Di depannya, ngobrol langsung ke Yesus ya. Karena ini Yesusnya merah nih. Dia terjadi dialog sama Yesus. Gua tanya sekarang, bentuk kata bendanya ini Kyrios atau Kyrie? Salah. Bentuk kata bendanya Kyrios nggak ini? Enggak. Nah, Jolumbu gimana? Lihat sendiri di situ kan, nanti kan kakak lihat sendiri nanti. Enggak, Jolumbu menurut keimanan. Jawabnya pakai keimanan dulu deh, nggak usah pakai keilmuan. Hah? Jawab Nanti pakai keimanan dulu deh. Ini Kyrios nggak di bahasa Yunaninya? Saya belum tahu karena belum dilihat di itunya di. Lo kan udah tahu, karena orang Kristen kan udah diajarin Muslim, Kyrios itu Tuhan, Theos itu Tuhan. Nah, ini bentuknya Tuhan nih. Kyrios ya. Ya. Kyrios kita lihat nanti. John, ini apa John? Ini bentuknya Kyrios nggak nanti? Mana aja, Krios kayak Korios kayak. Dijawab. Apa aja ya? Mau Kyrios. Ya udah. Kyrios ya. Sekarang kita lihat nih Yunaninya. Apakah seperti yang gua bilang bentuk kata bendanya berubah ketika objeknya ada di depan? Kita lihat. Legei auto egine, berkatalah kepada dia wanita tersebut. Bukan Kyrios.
Sir. Bang Kores 1 menit lagi. Ya, udah cukup waktunya udah. Belum tunggu, nanti ada lagi datanya karena ini kita jujur aja. Waktunya habis, waktunya tutup aja. Waktunya tutup aja. Enggak ada itu Ini loh, tadi asmara itu tadi. Bang Kores. Yes. Tadi kan kata si siapa tadi itu? Kurios yang di Yohanes 2:20. Kyrie. Terus di situ Kyrie. Serius. Iya, Berarti kata gitu. kerja pertama dong. Kata tunggal dong artinya. Oh iya, gini maksudnya gini, kata benda ini bentuk kata bendanya kata benda pertama ini tuh. Kata benda pertama. Ya, terus Nah, apa kata benda masalahnya? pertama bukan berarti orangnya itu ditujukan ada di depannya. Tulisannya tuh, John. Ya. Nah, itu Tuh, jelas tuh di ada depan, tulisan kan Bang. NPMS. Nah, itu noun, vokatif, maskulin, singular itu kalau diklik. Nah, Tuh. tetap singular. Iya, Nah, noun kata benda Vokatif vokatif, ya. maskulin, singular tuh pas. Nah, kan benar. Kenapa vokatif? atas Karena ini. orangnya ada di depan. Karena orangnya ada di depan dia, vokatif. Ya. Itu maskulin singular. Singular, vokatif, maskulin, singuler. Iya, Kalau singular. ini, kalau pengen cewek, kiria jatuhnya gitu. Jadi kurios itu untuk cowok, kiria itu untuk cewek. Jangan tambah kiria. Itu sudah kirie. Enggak, Itu kata- bukan. Ini gua ngajarin. Kalau orang yang diajak ngobrolnya cewek, jadinya kiria. Ini berhubung Yesus, dia adalah cowok maskulin, jatuhnya kata benda maskulin, kirie. Kita lanjut lagi, contoh berikutnya. Di Yohanes 6 nomor 34, ketika murid-muridnya ini, ketika Yesus ngomongin roti dari sorga, murid-muridnya minta roti juga gitu kan. Di sini dikatakan, maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Ini Tuhan nih, Kyrios atau Kyrie. Tadi udah gua ajarin, masa masih belum bisa jawab? Ya kedua-duanya lah yang dibilang tadi apa namanya? Pilih satu dong, pilih satu. Ini ya, kata kuncinya Yesusnya ada di depan mereka. Apa tertulisnya dalam Yunani? Data yang pertama tadi, apa yang kamu ingin cari? Yang pertama tadi, kenapa banyak data yang kamu ambilkan? Iya, ini untuk memberikan bukti Joel Umbu gitu loh. Ini untuk memberikan bukti gitu loh. Ini dalam Yunani tuh gramarnya begini loh. Kalau kita ngobrol sama orang yang ada di depan kita, gitu. Kau kira memberikan perbandingan, Bang? Iya, ini perbandingannya bahasa Yunaninya. Cuma kan kalian kan masih awam banget bahasa Yunani. Jadi kami di sini mengajarkan. Kan gini bang. Apa? Coba Udah apa? diterjemahkan sama LI kan. Berarti kan kalau mau apa nanya ke LI aja, bukan ke kami bang. Ya makanya LI-nya nggak ada, jadi kalian lah pelampiasan gua. Pasti nggak terjawab kalau ke kami. Nggak akan terjawab sama LI-nya, penciptanya dong. Masa ke kami. Berarti Yohanes 20 benar dong, Kyrie dong. 20 Kyrie dong. Ya. Apa jadi gimana jawabannya? Jawabannya apa ini? Ayo. Ini Tuhan ini Kyrios atau Kyrie tertulisnya? Jawabannya nggak terserah aja mau tulisnya Kurios kayak Kyrios kayak. Nggak boleh terserah dong. Lu Bukan masa kami. bukan urusan. Iya, makanya kalian itu beriman tuh. Pingin nanya, tanya ke LAI-nya karena dia penerjemahnya. Iya, karena LAI-nya. Oh, ini. Petrus sudah naik. Petrus aja. Ini kayaknya ini belum lulus SD Yunani nih. Diam dulu aja lah Markus dan Joel dan John. Biar naik dulu sih itu. Kita susah Bang terjemahinnya Kores, apalagi berarti bahasa Yunani lagi. Pasal Yohanes 20 itu udah benar, berarti Kyrie kata kerja pertama, orang pertama. Nanti kita lihat bentuk kata bendanya itu yang kita akan bahas ke sana gitu loh. Supaya tahu itu tuh ke siapa ya. Thomas itu ngomong tuh ke siapa gitu. Petrus sudah ada. Petrus mau diulang dari awal. Iya, ulang dari awal. Kalau ini kan saya Simak ya. Ditanya apa? Dijawab aja dulu pertanyaannya si Petrus tadi. Itu masalah pertanggung. Lah ini gua mau jawab ini. Biarin Petrus aja, Petrus karena menyimak. Dia sangat berminat untuk ini. Bukan begitu Petrus? Oh, enggak, terserah Anda aja berbicara. Ini kuliah gratis, Petrus. Ya udah ya, kita lanjut ya, kita ulang dari sini. Nah,
Di dalam bahasa Yunani, Petrus, coba kalau lu udah belajar Yunani, gua tanya, ada berapa bentuk kata benda? Petrus, ada berapa kasus kata benda dalam Yunani? Ngomong ya terus dulu. Nanti kita. Ayo dong, katanya lu belajar Yunani. Ngomong dulu. Enggak, dijawab aja. Berapa? Tahu nggak? Udah lupa saya itu, udah lupa. Aduh, ada 5 bentuk kata benda dalam Yunani. Kasusnya itu ada 5. Pertama nominatif, bentuk asal. Kedua akusatif, ini bentuk objek langsung. Kedua ada datif, ini bentuk objek tidak langsung. Ketiga ada genitif, bentuk kata benda kepemilikan. Kelima ada vokatif, bentuk kata benda yang kalau dialog ada di depan kita bendanya. Kata benda yang langsung diajak ngobrol oleh sang subjek gitu. Lanjut. Ngomong jadi dulu. Sip ya, dapat ya ini kawan-kawan, tolong ini dibawa ke alam bawah sadar dan menjadi keilmuan ini, walaupun dari orang yang berbeda iman yang mengajarkan. Kita lanjut ya. Nah, sekarang semua kata benda dalam Yunani itu akan kena dalam kasus kata benda tersebut yang 5 tersebut. Dia akan berubah bentuknya gitu. Tidak terkecuali dengan kyrios. Sekarang kita lihat gitu. Di dalam misalnya contoh di Yohanes 4 nomor 11 di sini. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur. Ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Pertanyaan gua ke Petrus. Ini Yesusnya ada di depan si wanita ini enggak? Iya, vokatif itu. Di depan. Ah, cakep. Ini bentuknya vokatif. Ya, ini bentuknya vokatif. Petrus sudah benar. Tuhannya bentuknya vokatif dalam Yunani. Kita lihat sekarang. Kalau vokatif, kyrios atau kyrie, Petrus? Kyrie, coba. Petrus dong yang jawab. Enggak, ngomong aja dari tadi. Jelaskan. Enggak apa-apa. Kita tokatif kita ini dua arah aja. Apanya itu? Ini Tuhan ini dalam ya Yunaninya, di dalam asal bahasanya ini bentuknya nominatif atau akusatif, nominatif atau vokatif. Pertanyaannya Bang Kores ini seolah-olah menjebak loh. Kalau kita omong salah ya udah salah gitu. Emang gue bakal menjebak ini, gue jujur-jujuran aja. Ya dan amin, menjebak gue. Nah, gitu dong. Lanjut. Nah ini Tuhannya bentuknya nominatif atau vokatif di dalam bahasa Yunaninya. Dah aku bilang dari tadi pun sudah aku jelaskan itu vokatif. Lalu Anda bertanya-tanya lagi. Oh, pinter. Nah, legei auto egine kyrie. Kyrie bentuknya vokatif. Karena Yesusnya ada di depan dia. Orang yang dimaksud untuk ngobrol ada di depan sang subjek. Subjeknya itu si cewek tersebut. Kita lanjut lagi di sini. Bacanya Ya. kayak kemarin Bang Kores biar pada ketawa nih. Singulernya loh. Singulernya hanya 2 saja. Lanjut ya, berikutnya Yohanes 6:34. Ini mengisahkan ketika Yesus berbicara tentang roti dari sorga. Murid-muridnya juga pengen roti. Maka muridnya berkata di 6:34. Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Pertanyaannya, Yesusnya ini di depan mereka atau di langit? Yesus itu di depan mereka, bisa juga di langit, Bang. Kalau kita lihat, nanti kita lihat jelas. Kacau banget. Oke, kalau yang di sini untuk konteks ini di langit atau di depan mereka ini? Nah, untuk itu di depan mereka memang. Oke, ini di depan mereka. Oke, sekarang ini Tuhannya bentuk kata bentuk kata bendanya vokatif atau nominatif? Dijawab. Malah di mute. Dijawab bukan di mute. Ayo dibuka mute-nya, ayo. Lihat nominatif kayaknya itu. Oke, kita lihat ya apakah nominatif atau vokatif. Eipon on pros auton kyrie, lagi-lagi vokatif. Tuh Yunani itu nggak bohong, bahasa itu nggak pernah berbohong. Ya, jadi bukan nominatif, kyrie. Lanjut lagi yang berikutnya Lukas 10 nomor 40.
Nah, sini. Banyak Sedang sekali Marta dalilmu sibuk yang sekali bertolak melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ini ngomongnya ke Yesus, dia ngomong Tuhan di sini. Nah, Tuhan ini bentuknya vokatif atau nominatif? Arabmu ade. Petrus dijawab, Petrus. Lanjut. Itu vokatif itu, Pak. Aduh. Sip, cakep. Bener lagi Petrus. Petrus bener 3. Joel Ungu dianulir 1, salah 1, bener 1. Di sini ya. 3-1 ya kedudukan. 3-1. Ede Marta Periespato Peripolen Diakonian Epistasa De Eipen Kirie. Lagi-lagi vokatif. Gua ini cerdas cermat ini. Iya, memang cerdas cermat ini. Harus dibawa pelan-pelan. Kalau ada cerdas cermat, saya turun. Soalnya kita Nah di sini sekarang, ya gimana dong? Namanya juga belajar bahasa. Nah sekarang kita lihat nih, kita baru ke Thomas. Dengan 3 data gua di atas, kita baru ke Thomas. Nah Thomas nih, Yohanes 20, nomor 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Tuhan di sini vokatif atau nominatif? Nominatif. Ayo Petrus dijawab. Itu kan dia menjawab dia. Artinya dia menjawab. Iya. Dia menjawab Yesus itu. Iya, dia menjawab Yesus. Apa di sini? Nominatif atau akusatif? Nominatif itu. Apa? Kalau dia menjawab itu vokatif atau nominatif? Ya kalau dia memanggil Yesus harusnya vokatif ini. Jawabannya apa? Kalau ini ditujukan kepada Yesus harusnya vokatif. Ya sudah, tunjukkan. Apa jadinya ini? Kita lihat ya. Jadi apa? Frog. Dar. Apekrite Thomas. Kai. Eipen auto. Kirios. Dar. Bukan vokatif. Tidak ditujukan kepada Yesus. Gitu jawabannya. Selamat datang di kebenaran Petrus dan kawan-kawan. Dah, itu aja. Nominatif itu apa dulu? Kasus apa itu nominatif itu? Nominatif itu kasus kata benda awal, asal. Bentuk kata benda asal tuh ya itu gitu loh. Iya, contohnya berikan sama saya Contoh misalnya kita sedang aku mengucapkan syukur kepada Tuhan misalnya di mana ya? Tunggu, aku cari dulu. Bukan pada saya. Matius pada sumbernya. Tunggu ya. Itu langsung pada sumbernya kalau nominatif. Langsung pada sumber. Misalnya kita bahas Matius 11:25. Oh, Matius. Enggak, Matius 10:28 kita kasih Matius 10:28. Matius layar bikin 200K. 28 ya. Itu Matius 28 kita buka ya. Mat 28. Kita buka. Nah, lihat nih. Ketika nominatif itu bentuk kata benda ketika menjadi bahan obrolan, objek obrolan. Nah, baru pakai nominatif. Tapi kalau objeknya yang diajak ngobrol itu bentuk kata bendanya berubah vokatif. Contoh Matius 28. Kita lihat di sini. Ketika hari malam, Tuan itu berkata kepada mandurnya, demikian. Nah, itu ya, lihatnya demikian. Kita lihat di sini. Nah, ini Tuan itu. Ini vokatif atau nominatif? Itu kan perumpamaan itu. Itu perumpamaan itu. Iya, ngerti gue perumpamaan. Tuan di sini kan perumpamaan. Iya, berarti dia sedang menggunakan orang ketiga. Iya, ini Tuan di sini yang dibahas atau yang diajak ngobrol? Iya, itu kan dia sedang memberikan perumpamaan, sedang mendongeng ibaratnya, sedang Tuhan yang dibahas bukan yang diajak ngobrol. Itu Jolumbu, ini yang dibahas ya, ini yang dibahas, bukan yang diajak ngobrol. Jadi Tuhan ini yang menjadi bahan obrolan, bukan yang diajak ngobrolnya. Nah, kalau yang kayak gini, bentuk kata bendanya apa? Petrus dan Jolumbu, nominatif atau akusatif?
dia itu sedang memberikan perumpamaan yang berarti orang ketiga, bukan lagi orang yang pertama di situ. Dia Oke, kita lihat apakah ini orang ketiga. Kita lihat. Iya. Nih kita buka ya. Yang dibebas. Nah, di sini ya, lihat. Matius 28. Nah, itu. Opsias de genomenes legei buar, bukan vokatif. Ini yang maksud gua. Iya. Kyrios orang ketiga. Kyrios loh. Iya, Kyrios. Orang yang ketiga yang dibahas. Jadi nggak Kyrie. Mana orang ketiga di sini? Mana ini? Loh, itu nominatifnya. Nominatif mana ada orang ketiga? Nominatif bentuk kata kerja pertama gitu. Lu tuh gimana sih? Kalau nah ininya juga singular tuh, lihat ini singular. Kalau lu mau pengen ketiga itu third singular. Nih kayak gini contohnya tadi tuh di mana ya? Nominatif itu yang orang yang dibahas yang bukan secara langsung. Tunggu. Akusatif itu yang langsung, Bang. Tuh, kalau misalnya lu pengen orang ketiga, ada kata-katanya begini nih, third person singular. Tuh, contoh kayak auton. Auton itu orang ketiga. Tuh, third person singular. Ini di mana ada third person singularnya, Bre? Di mana ada third person singularnya? Ini di Kyrios. Nggak ada. Gitu. Makanya yang gue bilang itu objek obrolan, jadi objek obrolan. Nah, baru. Tapi kalau ditujukan, ini otomatis akan berubah vokatif. Itulah kebenaran yang ada. Silahkan kalian beriman dengan doktrin, sedangkan kami dengan ilmu, gitu. Ya udah. Udah dong, udah. Udah, saya lagi host. Kali mendapat. Assalamualaikum Bang Sidik. Selamat malam Bang Stefan. Ya, aja. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum semua.